Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah. Di antaranya adalah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Tentu dengan diberikannya kesehatan oleh Allah kepada kita semuanya, sudah sepantasnya kita sebagai ciptaannya, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan terkait dengan materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Namun sebelum kita memulai rutinitas kita, alangkah baiknya dan sebagaimana yang kita lakukan pada sebelumnya, yaitu senantiasa kita berdoa dulu kepada Allah, dan tentu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan bahas tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, kita mungkin nanti akan bahas secara detail apa itu hormat, kemudian juga apa itu taat, kemudian siapa itu orang tua dan siapa itu guru, nanti akan kita bahas secara detail. Baik teman-teman semuanya, yang pertama adalah perlu kita ketahui dulu ya, apa itu hormat. Jadi kita ketahui dulu pengertian hormat itu seperti apa. Sebagaimana yang di layar teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa hormat adalah sikap menghargai yang diberikan atau ditujukan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa, sebagai rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada orang yang berjasa tersebut. Nah, bisa kita maknai bahwa hormat itu adalah sikap menghargai kita kepada orang yang berjasa kepada kita, secara umumnya begitu. Artinya ketika orang yang berjasa untuk kita dimanapun tempatnya, kemudian dalam situasi apapun, maka itu patut kita syukuri dan sebagai bentuk rasa terima kasih tentunya ya kita harus hormati orang-orang tersebut. Nah, ini bermakna umum yang artinya bahwa menghormati itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, seperti halnya tadi guru ataupun juga orang tua kita. Itu ya, itu pengertian hormat secara umum. Akan tetapi kita akan membahas yang dimaksud hormat lebih kepada hormat kepada orang tua dan guru, karena pembahasan kita kepada arah sana. Tapi kalau ditanyakan terkait dengan apa itu pengertian hormat, maka hal ini sangat tepat untuk menjawab terkait dengan pengertian hormat tersebut. Gitu ya. Baik, kemudian berikutnya kita akan fahami juga tentang pengertian taat. Apa sih taat itu? Taat itu adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar. Artinya, Ustadz contohkan, misalkan ada orang tua kita yang menyuruh kepada hal-hal yang positif, seperti halnya anakku mohon untuk belajar dengan baik. Ketika ada ustadzahnya menjelaskan, mohon diperhatikan dengan baik. Kemudian ada instruksi terkait dengan tugas ataupun hal-hal yang lain, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Maka ketika orang tua menyampaikan seperti itu, sudah sepatutnya kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut, maka itu bentuk sebagai ketaatan kita kepada orang tua. Gitu ya. Nah, akan tetapi taat yang disebut itu adalah taat yang bermakna hal-hal yang baik atau benar. Jadi mohon maaf, misalkan ada orang tua, nak belajarnya seminggu sekali aja atau sesempatnya saja, nggak harus setiap hari dan sebagainya. Maka perlu kita cermati dulu kira-kira hal tersebut baik untuk kita atau tidak. Dalam artian hal itu baik atau tidak yang disampaikan. Nah, kalau kita melihat pembelajaran itu ada setiap hari, maka baiknya belajar itu yang tempat adalah setiap hari. Maka ketika orang tua menyampaikan hal itu tidak perlu kita taati. Kenapa? Karena ketaatan itu hanya beruntuk kepada atau diperuntukkan untuk hal-hal yang positif saja. Tadi misalkan belajarnya seminggu sekali saja, nggak usah setiap hari, maka Ustaz pikir itu bukan hal yang positif, maka itu tidak perlu kita taati. Ya, karena itu bukan ketaatan yang baik. Walaupun itu orang tua sendiri yang menyampaikan seperti itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada gambaran bahwa
mana taat yang mesti kita lakukan sebagai bentuk ketaatan, mana hal yang tidak perlu kita lakukan, ya, karena itu pun juga tidak masuk bagian dari taat. Karena taat bisa kita pahami, kita setuju, artinya ketika ada orang yang menyampaikan kita mau melakukan, maka itu bentuk namanya taat. Tapi ketaatan itu yang dimaksud adalah ketaatan kepada hal-hal yang baik dan yang benar. Kalau sesuatu yang tidak baik maka tidak perlu kita taati, dan itu bukan bagian dari pengertian taat yang semestinya. Gitu ya. Baik, berikutnya adalah pengertian orang tua dan guru. Nah, kita ketahui dulu apa sih orang tua itu? Orang tua itu sebagaimana yang kita ketahui tentu adalah orang yang pernah melahirkan kita, ibu kita. Termasuk juga dengan yang mengasuh kita, diantaranya ibu dan ayah kita. Maka ayah kita itu adalah bagian dari orang tua. Jadi orang tua dimaknai lebih kepada ibu dan ayah kita. Gitu ya. Nah, kemudian guru. Apa guru itu? Guru itu adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar atau sebagai pendidik, dan ini tentu lingkupnya bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal. Formal yang dimaksud seperti halnya SD, SMP, SMA, perkuliahan dan yang lain-lain, maka itu masuk kepada hal-hal yang formal. Non formal itu apa saat mungkin TPA atau mungkin bimbel atau mungkin juga private, ya. Maka itu juga bagian dari guru tapi bersifat non formal. Nah, itu semuanya guru formal ataupun non formal maka wajib kita taati. Gitu ya. Nah, oke, kita sudah mengetahui tentang apa itu hormat, kemudian apa itu taat, dan juga apa itu orang tua dan serta guru. Nah, kita sudah ketahui hal itu semuanya, maka bisa kita maknai bahwa hormat dan taat kepada guru adalah sikap bagaimana kita menghormati kepada orang yang telah berjasa, diantaranya orang tua dan guru, dan kita mau mentaatinya. Nah, itu bagian dari hal yang mesti kita lakukan sebagai muslim, muslimah yang baik. Gitu ya. Baik, terkait dengan hormat dan taat kepada orang tua. Nah, di sini ada dasar dalilnya. Kenapa sih kita itu harus taat kepada orang tua? Nah, sudah jelas bagaimana yang ada dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Surat Luqman ayat 14. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah kepada kita semuanya agar senantiasa berbuat baik. Kepada siapa? Ya, biwalidayhi, kepada kedua orang tua kita. Ya, hamalatku ummuhu, ya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, ya, yang lemah. Dalam arti ini terkait juga dengan hadis yang menyampaikan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya siapa yang wajib dihormati, gitu ya, siapa dulu dan sebagainya. Maka kata Rasulullah menyampaikan umuka 3 kali baru abuka. Ini memaknai bahwa betapa pentingnya kita harus menghormati kepada kedua orang tua kita, khususnya adalah ibu kita. Nah, kemudian ya, ayat ini bisa juga untuk muhasabah kita semua, bahwa menunjukkan bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada orang tua pada khususnya. Karena tadi ya, orang tua sudah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian juga bagaimana jerih payah orang tua, mau tidur juga susah, apalagi kalau sudah kandungan sudah besar, terlentang juga nggak nyaman, miring juga nggak nyaman, serba salah orang tua kita, terutama ibu kita ketika mengandung. Nah, maka pertanyaan mendasar untuk kita semuanya adalah sejauh mana kita sekarang ini sudah menghormati atau mentaati orang tua. Ya, karena ketaatan kepada orang tua itu sangat penting. Apalagi ibu kita yang telah melahirkan tadi dengan jerih payahnya selama 9 bulan, bahkan tidak lepas dari itu saja, setelah itu dilahirkan, dirawat dan sebagainya, kemudian harus menyusui selama 2 tahun dan sebagainya. Maka ini menjadi hal yang mestinya menjadi tolak ukur kita. Orang tua sudah baik ke kita, mana balasan kita kepada orang tua?
Maka ayat ini sebagai muhasabah untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya semakin meningkatkan bagaimana bentuk hormat dan taat kita kepada orang tua. Makanya orang tua pasti menginginkan kepada kita yang terbaik. Kalau orang tua menyampaikan, nak belajar dengan baik, maka ikutilah belajar dengan baik. Ya, tidak mungkin orang tua berpikir untuk hal yang tidak baik untuk kita semuanya. Pastinya memikirkan sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Maka taatilah kepada orang tua kita, terutama orang tua yang telah melahirkan kita, agar menjadi bentuk ketaatan yang baik. Karena kita fahami bersama bahwa ridho fi ridhol walidain. Artinya ketika orang tua kita itu ridho tentang sesuatu yang kita lakukan, ya, artinya menyukai tentang sesuatu yang kita lakukan, insya Allah Allah pun ridho. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita menghormati kepada orang tua dan taat kepada orang tua kita semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan kandungan surat Luqman tadi ya. Kandungan itu isi apa isi yang ada dalam surat Luqman itu. Poin pentingnya adalah tadi berbuat baik, hormat dan taat, dengan kemudian berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Gitu ya. Ya, berikutnya adalah ada ayat lain yang bisa kita pelajari juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Nah, surat Al-Isra ayat 23 ini menunjukkan bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, ya, terutama adalah orang tua yang memang sudah sepuh, ya, sudah lanjut usia. Maka tentu kita pernah dipelihara dengan baik oleh orang tua kita, maka sudah selayaknya ketika orang tua kita sudah tua, sudah sepuh, sudah berusia lanjut, maka siapa lagi kalau bukan kita yang memelihara ataupun kita merawatnya. Maka rawatlah dengan sebaik mungkin dengan kasih sayang kita, sebagaimana merawatnya orang tua dengan penuh kasih sayang kepada kita semuanya. Insya Allah ketika hal itu dilakukan dengan sebaik mungkin, maka pahala dan keberkahan untuk kita semuanya akan kita raih. Nah, kemudian kita juga tidak boleh sampai mengucap perkataan yang tidak tepat. Misalkan ketika kita berbicara kita membentak, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an dijelaskan kita menyampaikan itu aja tidak baik. Contohnya misalkan tolong nak belajar dengan baik ya. Ayah nyuruh terus, kan sudah tahu saya harus belajar atau bagaimana. Nah, itu juga tidak tepat ketika hal itu sampai kita ucapkan atau sampai kita lontarkan di mulut kita masing-masing. Maka itu menjadi poin penting untuk kita semuanya, bagaimana tadi hormat dan taat kepada orang tua kita. Nah, isi kandungannya kurang lebih ada 3 hal ini yang bisa kita pelajari dari surat Al-Isra. Yang pertama adalah perintah agar kita senantiasa menyembah Tuhan, ya, atau yang dimaksud adalah menyembah Allah. Selain itu tidak diperkenankan. Kemudian juga kewajiban merawat kedua orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kemudian larangan berkata apalagi membentak kepada kedua orang tua kita. Ini bisa dihafalkan, insya Allah menjadi pemahaman yang baik agar teman-teman nanti juga bisa menyelesaikan tugas, baik itu penilaian harian ataupun yang lainnya, dengan memahami hal tersebut. Ya. Kemudian ini ada sebuah hadis juga yang mana ada seorang sahabat, yang sahabat ini menanyakan kepada Rasulullah, ya ayyul amala ahabballahi ta'ala. Jadi menanyakan kepada Rasulullah tentang perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah. Nah, Qala yang dimaksud adalah Rasulullah, ya, maksudnya Rasulullah menyampaikan as-sholatu ala waktiha. Perbuatan yang dicintai oleh Allah yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada tempatnya, sholat pada waktunya. Nah, ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, itu bagian dari hal yang memang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, kultu yang dimaksud adalah Rasulullah mengucapkan kembali, ya, sumai, kemudian apalagi, ya, qala Rasulullah birrul walidain. Yang kedua adalah tadi, ya, berbuat baik kepada orang tua. Nah, kemudian kultu summa ayun. Nah,
Kemudian seorang sahabat ini menanyakan ya, kemudian apa lagi? Ya, kemudian Rasulullah menyampaikan al-jihadu fisabilillah. Kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, poin pentingnya yang Ustadz akan tekankan adalah pada poin kedua, yaitu birrul walidain. Nah, ini menunjukkan bahwa contoh terkait dengan tadi yang ketiga adalah jihad ya. Jihad fisabilillah saja bagian dari urutan yang ketiga. Artinya ini menunjukkan bahwa poin penting yang paling utama kita lakukan pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Penekanan Ustadz adalah ayo coba kita semaksimalkan perbuatan terkait dengan birrul walidainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan sebagaimana yang diharapkan, yaitu termasuk amalan-amalan yang amalan tersebut pada nantinya akan dicintai oleh Allah kalau kita melaksanakannya dengan tulus ikhlas. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempraktikkan dengan sebaik mungkin. Ya, itu kandungan hadisnya. Yang pada poin pentingnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua ya, di urutan kedua ya, dalam hal amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Baik, kemudian berikutnya adalah cara hormat dan taat kepada orang tua. Caranya seperti apa? Minimal dengan cara yang ini. Yang pertama adalah taat kepada nasihat yang diberikan. Kalau orang tua menasehati, kita taati, kita lakukan dengan sebaik mungkin dengan penuh ikhlas dan sabar. Kemudian merendahkan diri di depan orang tua, jangan sampai kita merasa pintar, merasa sok paling tahu dan sebagainya. Kemudian tidak berkata keras dan kasar, dilarang membentak, merawat mereka dengan baik, terutama pada usia lanjut usia, sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan di sebelumnya. Kemudian juga jangan lupa kita senantiasa mendoakan orang tua kita, kedua orang tua kita, di doa-doa kita, mungkin di qiyamul lail kita, dan juga di salat-salat wajib kita. Itu doakan kepada kedua orang kita. Kemudian juga meminta izin. Ketika kita mau bepergian, maka izinlah kepada orang tua kita. Insya Allah itu bagian dari cara kita menghormati dan bentuk ketaatan kita kepada orang tua kita. Nah, kemudian hormat dan taat kepada guru. Nah, ini guru adalah orang yang tadi ya, sebagai seorang pendidik, berprofesi sebagai pendidik, maka baiknya adalah kita ketika dengan guru, maka kita harus hormati juga dan taati juga. Ketika menyampaikan ilmunya ya, maka kita juga coba resap dengan sebaik mungkin dan kita lakukan dengan sebaik mungkin, gitu ya, baik itu guru non formal ataupun guru formalnya. Ya, kemudian cara menghormatinya seperti apa? Cara menghormatinya minimal sekali ketika kita bertemu, kita ucapkan salam, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah, kita sampaikan seperti itu, ya. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Kemudian tentunya adalah menaati. Ketika ada perintah, ada tugas, ataupun hal-hal yang lain, lakukan dengan sebaik mungkin. Karena itu bagian dari ketaatan kita kepada orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita atau berjasa untuk kita. Kemudian bertutur kata yang halus dan sopan. Ini harus dijaga antara murid dengan seorang guru. Siap membantu jika dibutuhkan. Itu tadi terkait dengan hormat dan taat kepada orang tua dan juga guru. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan ini bisa difahami oleh teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan poin pentingnya yang Ustaz harapkan adalah kita coba lakukan bersama-sama dengan sebaik mungkin bentuk ketaatan kita kepada orang tua pada khususnya, dan juga kepada orang tua kita yang di sekolah, yaitu guru-guru kita. Insya Allah ketika kita melakukan dengan sebaik mungkin, maka keberkahanlah, kemudian ridhonya Allah akan kita dapatkan. Gitu ya teman-teman ya. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.